Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen tentang proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Dwi Oktavia Nurkolil Yusuf. Nah, sebelum awal dalam pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi. Sistem operasi itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi. Ini adalah sistem operasi yang dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Berarti, sistem operasi ini kan dalam komputer itu ada berbagai macam program. Misal ada software apa, perangkat lunak apa, yaitu ini yang menggerakkan program-program tersebut. Nah, menjalankan peralatan seperti head drive dan mouse. Nah, berarti mouse dan head drive penggerak atau apa itu dia ini yang menggerakkan atau menggerakkan alat-alat tersebut gitu. Nah, memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer dan lain-lain. Berarti sistem operasi ini memiliki program kecil. Misalnya bisa menduplikasi, mengcopy atau menginstal atau mengubah tampilan komputer dan ada berbagai macam lagi dalam sistem operasi ini. Nah, ada ya Microsoft Windows. Microsoft Windows ini adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Versi sistem komputer yang baru untuk PC adalah Windows XP. Nah, untuk komputer itu yang paling populer atau biasanya yang digunakan adalah Windows XP. Tetapi dalam laptop atau bentuk lainnya itu biasanya itu menggunakan Windows 7 atau Windows 8, Windows 9, bahkan ada Windows 10 dan ada yang lain, mungkin ada. Selanjutnya ada sistem operasi yang lain. Sistem operasi yang lain ini adalah Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Misalnya Apple Computer membuat Mac OS X. Nah, ada berbagai jenis tuh. Ada Microsoft Windows dan ada juga Apple. Apple ini misalnya menggunakan perangkat sendiri OS X seperti itu. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi ini itu kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok-kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena apa? Menggunakan Microsoft Office dalam menjalankan tugasnya? Karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi. Penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman berbagai ancaman. Seperti itu. Berarti ada mikroskop ini, peranti lunak ini yaitu digunakan untuk mikroskop untuk menyelesaikan produk tugas-tugas. Akan tetapi untuk memahami bagaimana peranti lunak itu berkaitan dengan para penggunanya. Mungkin ada peranti lunak itu bisanya ada yang ada virusnya atau keamanan komputer itu terganggu kayak gitu. Sehingga mengakibatkan ancaman bagi komputer. Seperti itu. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi ini pentingnya mengidentifikasi versi di perangkat lunak. Karena
Versi yang berbeda dari aplikasi lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Itu merupakan alasan organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak, aplikasinya, dan versinya. Seperti itu. Itulah mengapa kita harus mengidentifikasi berbagai versi di perangkat lunak, karena setiap komputer atau setiap sistem itu berbeda-beda. Tinggal apa? Tinggal perantinya atau versinya. Apakah dia itu bisa digunakan di dalam peranti itu atau tidak. Nah, kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, misalnya dalam HP atau komputer. Ada pembaruan dalam sistem atau softwarenya. Ada yang Windows 8, terus ke Windows 9 itu semakin tinggi, itu tingkat keamanannya itu semakin aman. Tidak ada pembobolan atau tidak masalah-masalah yang ada di versi sebelumnya itu terselesaikan kayak gitu. Melacak perubahan, banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda dan mereka saling bertukar dokumen yang menggambarkan kerja tim. Maka, penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan dan pada waktu kapan. Nah, perlindungan kata sandi. Manajer mungkin perlu menambah proteksi kata sandi pada dokumen untuk menghindari pencurian dokumen yang dilakukan hacker. Nah, namun Anda harus mengingat kata sandi tersebut karena jika tidak akan kehilangan dokumen tersebut selamanya. Nah, pelindungan kata sandi ini dalam dokumen misalnya hal-hal yang penting itu bisanya dilakukan karena untuk menghindari hacker. Tetapi ada kelemahannya, yaitu jika sandi tersebut itu hilang atau lupa, maka dokumen tersebut akan hilang karena sandi tersebut tidak bisa diganti. Seperti itu. Virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan di komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda dan menyebabkan komputer akan menjadi tidak berguna. Itu adalah perbedaan dari virus dan spyware. Nah, ada ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi Anda. Email seperti itu adalah hoax. Seperti itu. Itu adalah pembodohan atau kekeliruan. Nah, ada proteksi. Proteksi ini adalah tidak ada alasan untuk tidak memasang antivirus dan anti-spyware pada komputer Anda dan tetap menjaganya agar selalu baru. Virus dan spyware di komputer Anda dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan di tempat kerja atau sekolah. Nah, email itu amat mudah digunakan, sehingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis karena lebih simpel, lebih mudah. Seperti itu. Nah, implikasi di tempat kerja. Ada etiket email di tempat kerja, akun email pribadi. Nah, yang pertama implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengiriman ke penerima dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Nah, etiket email di tempat kerja. Kebanyakan orang
dapat mengaplikasikan dirinya menjadi lebih baik melalui percakapan langsung dibandingkan melalui komunikasi tertulis. Akun email pribadi. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi, seperti AOL, pada komputer mereka di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Hal ini salah jika Anda menggunakan sumber daya organisasi Anda, peranti keras atau peranti lunak maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan pada saat ini dari aku. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.